hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu,
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus kami sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Kami menyembahmu, rindukan kami menyembahmu Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkaulah kerinduan kami, Engkaulah Raja kami. Kami menyembah, terpujilah Engkau Tuhan, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur Tuhan. Biar setiap kami yang boleh hadir pagi hari ini, kami semakin merindukan Engkau Tuhan dalam keseharian kami. Engkau yang semakin memperbaharui setiap kami Tuhan. Engkau yang mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu kali kedua Tuhan. Apapun yang boleh kami perbuat, ajar kami untuk boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami manusia yang lemah, tapi kami percaya di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam Engkau kami mendapat kesegaran. Di dalam Engkau kami memperoleh air kehidupan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami rindu untuk boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan.
Siapkan setiap kami, pikiran, perasaan kami, akal budi kami Tuhan, supaya itu semua boleh fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum hadir pagi hari ini. Engkau yang jaga, Engkau yang lindungi dalam keseharian mereka Tuhan. Biar mereka juga semakin mengasihi Engkau Tuhan. Dalam setiap aktivitas mereka, bawa mereka untuk semakin mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Halo. Halo Bu Erika. Halo Silakan Mbak. Bu, kalau ada yang mau dibagikan Bu. Iya. Tadi aku baca aja karena memang baca Alkitab itu makanan rohani ya, supaya kita ada kuat. Tapi aku baca tadi di Yosua, tapi nanti kita diskusi aja ya. Gak terlalu, nggak apa-apa. Tapi enak juga kita menyembah Tuhan. Kita mendapatkan kasih sayang Tuhan, puji Tuhan ya. Hari ini mungkin kita akan sedikit aja. Ini kalau dulu saya hanya baca lewat-lewat ini, kalau saat ini tadi pagi saya baca, saya lihat kembali lagi. Ini di Yosua 3 ya. Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua 3 ayat 14. Ayat 14 sampai itu aja. Sampai berapa? 17. Ya, jadi 3 ayat ya. Ini ada hal-hal yang memang kadang kita baca kan ini cerita berulang-ulang ya. Tapi ada hal-hal baik yang bisa yang Tuhan tunjukkan. Oke. Mungkin sebelum itu kita berdoa, kita minta teman-teman, kita minta ini. Kalau memang Tuhan berkenan kita berdua, bertiga sama Ibu Senli, ya kita bertiga. Tapi kalau Tuhan kirim lagi orang, maka puji Tuhan karena apapun pekerjaan Tuhan, Tuhan itu malah pekerjaan kita aja kita nggak mampu, tetapi pekerjaan Tuhan dan pekerjaan kita aja Tuhan tolong, apalagi pekerjaan Dia ya. Kita berdoa dulu baru kita baca ya, Mbak Sina ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan yang tidak putus-putus bagi hamba dan keluarga. Bagi Mbak Sirma dan keluarga, begitu juga bagi Bu Serli. Kami mengucap syukur kalau kami ada di hadirat-Mu. Kami senang karena kami datang berkomunikasi dengan Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah menyertai Mbak Sirma. Dia luangkan waktunya dengan kesibukan. Hamba juga Tuhan jamah dan berkati. Kami tahu bahwa orang yang mengasihi Engkau, Engkau taruh berkat yang tidak putus-putus. Seperti yang Engkau katakan dalam Ulangan 28. Berkat orang yang pada saat kita mendengar dan melakukan, maka Tuhan akan memberkati berkat luar biasa, berkat kami, berkat anak-anak, bahkan berkat juga sampai keturunan keberapa. Dan Tuhan sendiri, semua adonan, semua makanan, semua itu Tuhan memberkati. Kami ya dan amin karena firman-Mu ya dan amin. Kuasai Mbak Sirma, berikan dia sehat. Kuasai hamba juga berikan sehat. Kami sibuk, tetapi pada saat kami ada di hadirat-Mu, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan apa yang menjadi kesibukan kami. Akan sekejap selesai. Tuhan mudahkan. Bu Serli juga
Tuhan berkati. Tuhan, jika Tuhan berkenan, Engkau kirim teman-teman yang Tuhan panggil untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Hamba juga tidak tahu apa yang ada, tetapi kami adalah alat-Mu. Apa yang kami baca, kami belum tahu dan masih rahasia bagi kami. Tetapi Tuhan jama bibir mulut yang berdosa ini. Jama tubuh jiwa yang berdosa ini. Tubuh ini adalah bait-Mu. Engkau kuduskan untuk hamba dipakai sebagai alat-Mu. Begitu juga Mbak Sirma dan semua. Tuhan, kami mohon ampun jika banyak dosa dan salah. Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkenan, Engkau bawa lagi beberapa teman untuk hadir bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah boleh turun mengatasi pekerjaan ini milik-Mu, Engkau kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami siap Tuhan pakai. Selamatkan kami dan berkati kami, kuduskan. Dan Tuhan di depan kami tidak mampu berkata-kata di luar Tuhan. Berikan apa yang Tuhan taruh, itu yang dikatakan sehingga kebenaran dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan, sumber kebenaran, keselamatan kami serahkan kehidupan ini. Haleluya, amin. Mbak Sirma yang baca aja nih. Yosua 3 ayat 14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Ya. Oke ya. Nah, kita baru lihat, aku juga selama ini nggak tahu udah berapa kali menyelesaikan baca Alkitab ini, tapi kadang kita hanya baca kasih lewat aja karena harus selesai ya. Tapi tadi pagi saya baca, harus baca firman karena firman itu adalah Allah itu sendiri ya. Kita baca ketika judulnya menyeberangi sungai Yordan. Kalau awal mereka menyeberangi sungai Yordan itu mereka bersama Musa. Ini Musa udah diangkat ya. Musa sudah meninggal. Dan ini menyeberang, mereka mau menyeberang sungai Yordan ya. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kaki ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebelak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedangkan air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu
di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu berdiri di tanah yang kering, di tengah sungai Yordan, sedangkan seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai ke seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ya, kita sudah membaca, bahkan 2 kali kita membaca, puji Tuhan. Kalau hari ini firman itu memang diberikan bagi kita untuk kita melihat kembali bahwa bangsa Israel ini bangsa yang dipilih. Kenapa dipilih? Karena satu orang. Karena Abraham itu percaya dan apapun kenyataan yang dia lihat tidak sesuai, tapi karena hati dia percaya, Tuhan taruh hati yang percaya kepada Tuhan, sehingga dia tahu bahwa itu awalnya itu adalah tamu yang datang. Dia layani sebagai orang yang baik, dia layani dengan baik. Tetapi malaikat Allah itu bilang, nanti aku akan datang lagi. Dan istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki. Jadi kita lihat bahwa dia melayani dengan baik. Dan saya bersyukur bahwa orang-orang dulu itu, mereka nyari makan, ya mungkin nggak susah juga ya, mereka cari di hutan-hutan, mereka beternak dan diberkati luar biasa. Kalau ada tamu, kita kalau misalnya ada anak yang datang, pasti kita punya anak terus pergi, terus datang. Kalau datang pasti kita makan, kasih makan enak. Kita buat makanan yang menu yang lebih istimewa kali ya. Nah itu selalu kita lakukan ya sebagai manusia. Nah ini kalau Abraham itu dia nggak kenal itu malaikat atau apa, tapi dia lihat bahwa itu adalah orang yang datang dan dia harus kasih tumpangan. Karena itu yang ada, bahwa kita harus kasih orang yang orang asing apapun kita kasih tumpang. Sebenarnya Tuhan ajarkan hal-hal yang baik. Kita lihat Abraham itu karena dia baik dan dia melayani dengan baik, Tuhan mengasihi dia. Tetapi dia percaya begitu besar sehingga dia percaya dia sudah layani, Tuhan kasih anak, bahkan Tuhan suruh supaya bunuh anak itu. Dia mau bunuh karena dia percaya orang dia nggak punya anak aja, malaikat itu bilang punya anak, mau punya. Suruh bunuh, dia bunuh karena dia bilang Tuhan yang memberi, pasti Tuhan menyediakan, dan dia taat kepada Tuhan. Ketaatannya luar biasa. Sehingga karena satu orang itu keturunan dia boleh menjadi keturunan yang diberkati, keturunan yang dikasihi, dan kita ini bukan masuk dalam keturunan dia secara daging, tetapi kita masuk keturunan dia karena iman. Jadi yang kita lihat bahwa karena itu makanya mereka tidak ada makanan di Israel, mereka menyeberang. Jadi karena Yusuf di Mesir, Tuhan pelihara mereka lewat Yusuf. Dan setelah Yusuf meninggal, maka semua orang, mereka keturunan mereka karena diberkati menjadi banyak keturunan yang kuat, sehingga bangsa Mesir merasa terpojok dan dia memperlakukan kerja paksa dan segala macam kerja yang berat. Tapi orang Israel ini orang yang kuat karena memang Tuhan kasih kekuatan kepada mereka, mungkin melebihi ya bangsa-bangsa lain. Dan setelah mereka itu tapi mereka tetap mengingat Tuhan mereka harus mengucap syukur. Itu yang adat istiadat atau kebiasaan yang sudah Abraham turunkan bagi mereka, kebiasaan yang baik. Dia akan datang menyembah Tuhan. Dan dia membawa keluarga semua. Dan itu keluarga jadi besar sehingga pada saat mereka dirantau, mereka berada di Mesir, mereka minta izin untuk berdoa. Tidak ada yang mau. Mereka tidak melepaskan. Karena tidak melepaskan itu, maka banyak pula yang terjadi. Dan setelah itu,
Tuhan mereka karena tidak tahan dengan tulah itu, mereka melepaskan bangsa Israel. Dan kita lihat yang pertama yaitu Musa. Musa itu menyeberangi sungai, mereka bingung. Mereka asal jalan aja. Tetapi mereka dalam tuntunan Tuhan. Pada saat di depan ada danau, mereka mau nyebrang nggak bisa. Tetapi pada saat mereka kebingungan, pasukan Mesir di belakang mereka, Tuhan ini bilang kepada Musa, pukul tongkatmu ke itu, dan laut jadi eh, terbagi menjadi dua, sehingga mereka berjalan dengan baik. Mereka jalan, dan saya juga heran bahwa mereka itu kayak kita ini mau jalan misalnya ke Bogor atau kita ke Bandung, pasti kita bawa baju satu, bawa ini kalau kita nginap atau apa ya. Bangsa Israel 40 tahun, berapa 40 tahun ya, Sir? 40 tahun. Ya, mereka menyeberang, mereka perjalanan. Sebenarnya nggak panjang, tetapi karena dosa-dosa mereka. Kita lihat ya, mungkin uh, kita lihat bahwa karena dosa mereka itu, harusnya mungkin perjalanan orang mereka mencari makanan dari Mesir, dari Israel ke mana, ke Mesir itu, mereka pergi waktu kelaparan itu, mereka pergi, habis mereka pulang, kan nggak lama. Terus kedua kali lagi mereka pergi, habis mereka pulang, kan nggak lama. Tetapi pada saat pasukan yang besar ini, iring-iringan bangsa Israel ini pulang ke tempat mereka, ke tempat perjanjian yang Tuhan janjikan itu, mereka dikatakan bahwa mereka juga nggak sibuk, tetapi mereka hanya bawa roti, mereka hanya bawa kayak gitulah. Terus mereka jalan dan Tuhan memberkati mereka. Kalau kita jalan pasti udah repot, bawa koper, bawa ini, apalagi lama ya. Mereka jalan 40 tahun, cukup lama, sangat lama. Orang dari lahir di jalan sampai besar 40 tahun masih dalam perjalanan. Luar biasa, aku juga heran nih kenapa begitu lama ya. Ya mungkin karena bangsa yang besar, mereka jalan capek, istirahat di tempat ini, terus istirahat lagi, dan mungkin istirahatnya lama juga ya. Jadi mereka melakukan itu, dan puji Tuhan, mereka nggak ada makanan, Tuhan itu bisa kasih makanan dari sorga, bisa turun itu mana itu. Mereka juga bangsa kayak kita, manusia juga tegar tengkuk. Mau makan daging lah, udah di jalan, udah susah, mau makan daging masih mau enak-enak. Ngomel-ngomel, apalagi mak-mak kayak kita ini. Jadi minta, tapi Tuhan mendengar. Karena Tuhan tahu, dan Musa itu juga yang memimpin ini, aduh susah. Dia naik ke atas gunung aja mereka sudah melakukan kejahatan segala macam. Jadi kita lihat bahwa Musa pada saat dia berhubungan akrab dengan Tuhan, Tuhan memimpin dia sehingga bawa keluar bangsa ini. Pada saat mau masuk di tempat tersebut, apa yang terjadi? Tuhan belu naik ke gunung ini, Musa, lu telah melakukan kesalahan, tidak menjaga kekudusan, maka lu nggak bisa masuk ke tempat Kanaan ya, tidak bisa masuk ke tempat perjanjian itu. Jadi ya sudah, kamu boleh naik, kamu boleh lihat, terus aku ambil kamu. Dan siapa yang bisa masuk, yaitu orang-orang yang Tuhan anggap baik, yang kudus, dan Yosua itu memimpin. Nah, saya baru ketemu firman yang ada ini bahwa mereka mengangkat tabut perjanjian. Orang Israel ini mereka taat kepada Tuhan. Mereka itu jahat juga. Tetapi mereka taat, harus lakukan buat Tuhan, mereka lakukan. Jadi puji Tuhan, sejahat-jahatnya mereka harus ada hal-hal yang baik, yang harus mengingat kepada Tuhan, mereka ingat. Kalau mereka banyak lakukan dosa, mereka lari ke tembok ratapan itu. Kalau musuh telah mengalahkan mereka, mereka lari, mereka menangis, mereka mohon ampun. Dan Tuhan mengampuni sehingga mereka ya.
mereka selamat. Itu tabut perjanjian nih. Waktu kita baca ini di sini, waktu orang Israel itu jalan, maka itu laut asin aja, semua itu terpisah sehingga mereka bisa lewat. Dan pada saat mereka naik ke atas, lewat selesai sampai juga langsung nyambung. Jadi luar biasa. Mana laut bisa ini? Kalau ada binatang kita suruh pinggir-pinggir dulu kita jalan. Ini air loh. Cukup luar biasa ya mujizat-mujizat yang Tuhan tunjukkan. Jadi kalau kita saat ini, mungkin aku, Sirma, dan teman-teman kita yang lain, kalau kita melihat akan hal ini, maka Tuhan itu sangat dahsyat. Tuhan itu punya kuasa. Apa sih kurang Tuhan Yesus? Kalian jahat ini. Dia mati, udah aku mati supaya dosa-dosa mereka diampuni. Terus apa lagi? Setelah dosa diampuni, kadang kita lagi lakukan dosa. Setiap hari kita lakukan dosa. Sadar nggak sadar kita selalu melakukan dosa. Padahal Tuhan itu terlalu baik. Pada saat kita sakit Tuhan sembuhkan kita sembuh. Pada saat kita butuh biaya, kita berdoa Tuhan kami tidak mampu. Biarlah Tuhan melakukan dengan cara Tuhan, berkati kami dengan cara Tuhan sehingga kami mampu untuk melunasi. Gaji kita berapa sih? Gaji kita nggak seberapa. Pakai untuk hidup tapi ada urgen-urgen kayak gitu. Kita berdoa. Karena hidup ini, sesungguhnya hidup ini, tubuh ini adalah milik Kristus. Jiwa ini milik Kristus, roh kita milik Kristus. Dan kalau tubuh ini adalah bait Allah itu sendiri, maka apa yang harus kita isi? Kalau bait Allah itu adalah rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan itu di situ apa? Kita lihat di gereja apa coba? Ada puji-pujian, setiap minggu kita datang puji-pujian, setiap minggu kita datang menyembah Tuhan, kita tinggikan namanya, kita mendengarkan firman kebenarannya. Itu tempat bait Allah, tempat orang berdoa, tempat orang menyembah. Tubuh ini, kalau tubuh ini adalah bait Allah, apa yang harus kita lakukan? Jaga tubuh ini supaya kudus. Karena kita lihat Tuhan yang menyertai orang Israel secara daging. Mereka punya orang Israel yang memang keturunan kedagingan orang Israel. Dengan kita yang bukan kedagingan Israel tetapi iman kepercayaan kita yang menjadikan kita umat Israel. Nah kita puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah pada saat orang Israel yang secara daging mereka punya hubungan darah, pada saat mereka injak membawa tabut perjanjian itu, kok itu sungai bisa kering, mereka bisa nyebrang. Pada saat kaki mereka terangkat, tertutup lagi. Mujizat luar biasa, berarti kekuatan dan kuasa Tuhan itu dahsyat. Kita ini sudah terima Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang, kamu adalah bait Allah. Dan kita tersusun-susun menjadi satu bait Allah dan Tuhan adalah kepalanya. Apa yang kalau kita bait Allah yang tidak baik, maka mungkin dicolek dikit, mungkin kalau tembok mah dicolek dikit kan rusak. Nah kita jadi yang benar. Karena Tuhan banyak kasih kita sebagai apa? Karena apa? Dia udah punya rancangan masa depan kamu harus masuk di sorga. Aku udah siapkan sorga bagi kamu. Kamu bandel juga, udah aku datang tebus dosamu. Pada saat udah ditebus dosamu terus apa? Ya harus hidup baik dan benar. Masih juga lakukan kesalahan. Terus kita sakit, Tuhan tegur. Apa? Kita berdoa, Tuhan ampuni dosa kami, ampuni kami salah, kami mohon ampun. Tuhan pada saat dengar suara kita, ampuni, kasih berikan belas pengasihanmu, Tuhan ampuni dan Tuhan sembuhkan. Karena kita sudah ada dalam Tuhan dan Tuhan sudah di dalam kita.
Sehingga apapun, kita yang kurang sadar dan kurang tahu diri. Kadang kita selalu suka-suka kita. Padahal tubuh ini adalah bait Allah. Harus utamakan Allah, harus utamakan Tuhan. Karena Tuhan ada dalam diri kita, maka kita kuat. Kita ditopang, kita debu tanah tidak berarti kita masih hidup, masih kuat, dan kemuliaan harus kita berikan bagi Tuhan. Jadi mungkin banyak hal yang akan kita hadapi sebagai manusia, sebagai karyawan perindustrian. Tetapi satu yang saya mau katakan, bahwa kita itu kalau nafas ini masih ada, kehidupan Tuhan punya. Tubuh ini bukan milik kita. Tubuh ini milik Tuhan. Tubuh ini adalah bait Allah. Kuduskan tubuh ini. Lakukan apa yang Tuhan mau. Jika kita melakukan apa yang Tuhan mau, kalau Tuhan senang, maka janji atau berkat yang ada di dalam Ulangan 28. Pada saat kamu mendengarkan suaraku, pada saat kamu mendengarkan firman kebenaranmu dan kamu melakukan, maka aku akan memberkati kamu. Bukan apa aja, yang sakit pun sembuh. Mungkin kalau bisa yang mati pun bisa sembuh. Dan semua itu bisa terjadi. Orang laut aja. Laut itu apa? Tapi pada saat Tuhan bilang diam, laut itu dia bergelora, dia diam. Gak punya telinga dengar. Kita yang punya telinga gak dengar. Mungkin kita mohon ampun. Dan Tuhan bersihkan hati dan pikiran kami. Supaya kita bisa lebih peka mendengar suara Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan itu kasih yang begitu besar. Apakah kita mengasihi? Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi. Ditanya lagi, aku mengasihi. Ditanya lagi, Petrus sedih. Tapi apa yang dikatakan? Walaupun hari ini bergelora, kalau kita tidak jaga hati ini, besok mungkin kita, udahlah, Tuhan tidak dengar doa. Bukan Tuhan tidak dengar doa. Kita itu apa yang kita mau, kita minta Tuhan semua. Tuhan bilang jangan meminta untuk memuaskan hawa nafsumu. Minta apa yang cukup. Kita juga makan, coba kita lihat makanan banyak. Enak-enak. Apakah kita harus makan semua enak semua? Perut kita pasti begah, gak enak. Makannya enak, tetapi selesai makan gak enak. Kita pilih yang ini. Dan pada saat kita pilih, kita minta Tuhan berkati makanan ini, kuduskan, jadi kekuatan, jadi kesehatan, jadi vitamin. Sehingga tidak menimbulkan penyakit. Kalau kita udah itu, Tuhan kuduskan. Dan itu tidak menjadi penyakit, tetapi jadi kekuatan. Jadi puji Tuhan, kita kalau saat ini aku Mbak Sirman, mungkin Bu Sherly masih ada ya. Kita ada, walaupun kita sibuk, Bu Sherly juga sibuk, tetapi dia hadir, walaupun mungkin ya nggak terlalu kedengeran, tapi puji Tuhan, Tuhan memilih kita. Ada di dalam bait-Mu yang kudus, ada di bawah kaki salib-Mu untuk berdoa, untuk mendengar firman. Dan puji Tuhan, tidak sembarang Tuhan pilih. Mungkin orang senang karena duit, tapi kita senang, kita ada di bawah kaki salib Tuhan. Dan aku puji Tuhan, aku lihat Mbak Sirma, luar biasa ya, kesibukan sebagai ibu rumah tangga, kesibukan sebagai istri, bahkan kesibukan sebagai karyawan ini berat. Tetapi kalau kita masih bisa melakukan lain, kita puji Tuhan. Aku juga dengan segala kesibukan, kadang dengan ini, tetapi yang jelas, tidak sia-sia kita hidup dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia sudah menebus dosa kita. Sekarang ini dia mati, dia pergi ke surga, dia bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Sehingga di mana aku berada, kamu berada. Aku akan kembali untuk menjemput engkau. Sehingga di mana aku berada, kamu berada. Puji Tuhan.
Banyak kesulitan yang kita hadapi sebagai manusia. Banyak. Dan itu memusingkan kita. Jangan coba-coba kita melakukan sendiri, menyelesaikan sendiri. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan melakukan semua. Supaya kita diberkati, ketidakmampuan kita Tuhan ambil alih, sehingga apapun kita bisa lakukan bukan karena kita, tetapi Tuhan di depan kita yang melakukan. Kalau Tuhan di depan kita, kalau ada apa-apa bahaya di depan, Tuhan akan tahan kita. Sehingga kita terhindar dan kita akan berkata, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Segala hormat, puji, sembah, semua yang bagus, semua yang indah, kembalikan kepada Tuhan. Itu milik Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erika untuk sharing Tuhan pagi hari ini tentang betapa besarnya Tuhan ya. Iya, Bangsa kebesaran. Israel. Iya. Bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan dengan segala kadang kebebalan bangsa Israel, bagaimana Tuhan tuh bisa sabar menghadap bangsa Israel dengan segala bentuk, kadang ada pemberontakan ya. Ternyata Tuhan masih mengasihi, walaupun di dalam perjalanan 40 tahun itu pasti ada yang tereliminasi ya. Ada yang Ya, tidak sampai ke banyak. perjanjian, mungkin yang dari lahir Dan itu yang jahat, yang tereliminasi itu siapa? Orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ya masuk itu coba. Mungkin orang-orang yang tidak mengenal dosa. Mereka ini tapi hanya sekedar gitu aja. Mereka tidak jahat. Mereka tidak menyembah itu. Apa? Mereka buat apa tuh dari emas itu? berhala ya, lembu mas. Ya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba menyembah lain karena apa? Kutuk yang datang. Ya, itu aja deh. Ya, baik Bu Erika. Makasih Bu Erika untuk sharingnya. Ini pasti memberkati kita semua ya. Tadi pagi itu saya sempat lihat berita-berita tentang Kerajaan Inggris ya. Kerajaan Inggris yang saat ini katanya dalam krisis ya karena Raja Charles-nya penyakit kanker. Terus kehidupan anak-anaknya mulai apa ya, bukan berantakan ya, tapi karena si Pangeran William ini mungkin sudah menyimpan rasa kecewanya kepada ayahnya karena eh, selingkuh karena kita tahu ya ceritanya Pangeran Charles Iya. dengan ini. Dan di media itu, media kalau di sana kan paparazinya sana kayaknya mengambil gambar-gambar itu kayak pas gitu ya. Jadi bagaimana Pangeran William ini mulai meledak-ledak amarahnya gitu ya. Karena dia menyimpan yang dulu kita lihat wajahnya itu adem gitu ya, adem gitu, langsung kayak yang berwibawa. Belakangan ini dia mulai menunjukkan hmm, sisi gelapnya atau sisi marahnya ya, yang sudah dia tumpuk-tumpuk dari sejak kecilnya gitu. Bagaimana dia bisa berantem sama adiknya sampai adiknya jatuh gitu ya, hampir dipukul gitu. Jadi saya melihat itu contoh dari kerajaan yang ada di dunia gitu. Kerajaan yang ada di dunia itu yang mungkin awalnya bisa ditutup-tutupi dengan apa namanya, ditutup-tutupi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mewah, hal-hal yang luar biasa lah di mata manusia. Tapi pada saatnya permasalahan itu ada, bisa jadi prinsip-prinsip eh, kehidupan raja ya, raja-raja atau di dunia ini ya bisa nggak kelihatan gitu. Bagaimana mereka yang dulunya santun sekarang malah beringas gitu ya, amarahnya sampai meluap-luap gitu. Nah, saya ketika lihat berita itu, saya lihat merenungkan ayat ya, bagaimana sih prinsip-prinsip kita nih, kita sebagai eh, anak-anak dari kerajaan kita itu bagaimana gitu. Kalau saya lihat di Roma 14 ayat 17 ya,
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita tahu tentang kerajaan dunia yang seperti itu, kerajaan dunia yang bisa ditutupi seperti itu, tapi hidup kita sebagai anak-anak kerajaan surga itu bagaimana di dunia ini? Apakah sama dengan yang ada di dunia ini atau tidak gitu? Karena kalau prinsip kerajaan Allah itu bukan hidup dalam kemewahan, bukan hidup dalam eh, kepalsuan ya, bukan hidup dalam bisa semuanya itu ditutup-tutupi gitu. Tapi kerajaan Allah itu disampaikan di sini bukanlah soal makanan, bukanlah soal minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sama seperti ayat yang sudah disampaikan oleh Bu Erika, bagaimana tentang eh, Tuhan itu mau bangsa Israel ini diproses supaya menjadi sempurna gitu, berkenan di hadapan Tuhan dengan 40 tahun ya, kebayang ya kayak Bu Erika bilang, dari awal lahir, mungkin dia remaja, 15 tahun masih juga berjalan ya, 20 tahun udah menikah masih juga dalam perjalanan gitu. Sampai akhirnya dia kalau kalau lolos di selama masa seleksi 40 tahunnya dia bisa masuk ke tanah perjanjian, ternyata ada juga yang enggak gitu. Jadi bagaimana ini berbicara juga tentang prinsip kerajaan Allah itu yang soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan Roh Kudus. Jadi bersyukur kita bisa berkumpul pagi hari ini juga membahas atau mempelajari tentang firman Tuhan yang pasti bukan hanya menjadi sebagai pengetahuan, tapi ini membekali hidup kita semua, hidup Bu Erika, hidup saya, hidup Bu Shirley, dan semua yang pernah hadir di Zoom. Yang kita rindukan memang di doa pagi ini ada perubahan ya, perubahan dalam kehidupan kita. Ketika kita dihadapkan dengan suatu kebenaran yang membukakan hati dan pikiran kita, bukannya kita ngeblok hati dan pikiran kita, tapi kita mau terbuka untuk diproses, kita mau terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan. Jadi kalau saya lihat yang prinsip-prinsip kerajaan duniawi ini, mungkin pada saat dia memegang kekuasaan, disitulah dia bisa mengendalikan, mengontrol semuanya. Jadi dia punya strategi dari awal, misalnya dia ada sakit hati atau kecewaan, nanti mungkin dia berpikir satu saat kalau saya jadi raja nih, habislah semua yang membuat saya kecewa atau sakit hati di masa lalu gitu. Jadi ketika saya tadi melihat berita itu, wah bahaya juga kalau misalnya kita juga sebagai prinsip sebagai anak-anak kerajaan Allah yang tidak memegang teguh ya kebenaran firman Tuhan, ya bisa jadi seperti itu. Nah itu uh, sedikit tambahan dari saya, Bu Erika, Bu Shirley. Terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini. Kita mau masuk dalam doa. Ini mungkin Bu Shirley juga uh, belum bisa, belum bisa belum bisa berpartisipasi untuk bisa Bu? Mungkin bisa. Bisa ya Bu, puji Tuhan. Oke Bu. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kebenaran dari firman Allah itu boleh mencakupi untuk bangsa dan negara kami. Khususnya pada saat ini Tuhan, Engkau tahu permasalahan yang sedang berlangsung di dalam Mahkamah Konstitusi, di mana Tuhan kami telah memilih presiden dan wakil presiden, tetapi masih ada masalah. Biarlah Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dan kebenaran itu boleh terjadi. Kami berdoa buat pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, dan seluruh perangkat pemerintahan, praktisi hukum, kiranya mereka semua yang menjalankan hukum diberi hikmat, kekuasaan, kebijakan, dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, di mana pasca Bindrokri sudah berjalan dengan baik.
Dan biarlah dengan pasca ini semua diberkati dan boleh bersuka cita karena Yesus telah bangkit untuk keselamatan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk tempat kami boleh bekerja di Kementerian Perindustrian ini Tuhan. Untuk para pemimpin kami, Bapak Menteri kami, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita beserta istri dan anak-anak. Kami juga berdoa untuk para pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 serta seluruh pejabat fungsional, staf yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh juga karyawan, seluruh OB bahkan security Tuhan. Kami berdoa, kami meminta penjagaan dan pemeliharaan-Mu Bapa bagi Kementerian Perindustrian ini untuk masa-masa yang permasalahan yang ada, setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil ataupun yang akan diambil Tuhan, berikan para pemimpin kami ini hikmat untuk menetapkan ataupun memutuskan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Begitu banyak permasalahan di industri di negara kami ini. Kami percaya Tuhan melalui anak-anak-Mu, melalui para pemimpin-pemimpin ini Tuhan, permasalahan itu boleh diselesaikan dan menjadi berkat bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya untuk masa-masa sisa jabatan dari pemimpin kami ini, Engkau yang berikan hikmat, kekuatan untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Pak. Dan kami juga berdoa untuk pemimpin kami, mungkin di bulan Oktober nanti akan ditentukan yang akan menjadi pemimpin kami, menteri di tempat kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memilih, Engkau menetapkan pemimpin kami yang memiliki hati untuk berbakti kepada bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi pemimpin kami nanti Tuhan, bagi keluarganya, sehingga Engkau pakai pemimpin kami nanti ini Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapak untuk para pejabat eselon 1, eselon 2 yang ada juga untuk setiap keputusan-keputusan strategis yang akan diambil. Berikan mereka hikmat Tuhan. Berikan mereka boleh memilih mana yang benar, mana yang tepat. Walaupun itu kami tahu tidak mudah, tapi Engkau lah yang memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak untuk seluruh pegawai di Kementerian Perindustrian. Berikan kami hati untuk bekerja yang benar Tuhan. Bekerja yang memiliki target yang benar Tuhan. Berikan kami hikmat untuk melakukan pekerjaan kami dengan baik. Seperti untuk Engkau Tuhan, kami melakukannya dengan hati yang tulus seperti untuk Engkau Tuhan. Begitu juga untuk anak-anak Tuhan yang ada di Kementerian Perindustrian ini. Kami berdoa kiranya kami boleh bersatu hati untuk bekerja di Kementerian Perindustrian, baik di pusat maupun daerah. Apapun yang menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kami mau melakukan yang terbaik Tuhan. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengalami kesukaran atau kesulitan dalam bekerja, ataupun kesulitan dalam berbagai banyak hal di kantor ini Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan Tuhan, biar mereka boleh memberikan yang terbaik di tengah-tengah setiap masalah yang ada Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk Binrokis Kementerian Perindustrian yang boleh terus Engkau pelihara sampai hari ini. Kalau itu semua boleh dipelihara Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan bagi anak-anak Tuhan di Kementerian Perindustrian. Terima kasih untuk para pengurus, untuk para pemimpin kami Tuhan, untuk pembina Binrokis ada Pak Warsito, untuk ketua kami Tuhan Pak Adi, dan seluruh koordinator yang ada, seluruh teman-teman yang terlibat di dalam kepengurusan Binrokis ini Bapak. Berikan kami hikmat kesatuan hati untuk mengerti pelayanan ini bukanlah hanya sebagai rutinitas, tetapi pelayanan ini adalah kesempatan untuk kami melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang ditempatkan di Kementerian Perindustrian ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi kami boleh bersatu hati
bersatu hati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang boleh melihat bukan kaminya Tuhan, tetapi ada Engkau, Raja dan Tuhan kami yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami tuntunan untuk melakukan banyak hal di Kementerian Perindustrian ini. Terima kasih Bapak, berkati juga Binrokris ataupun pegawai Kristiani yang ada di Satker daerah. Mereka juga mungkin memiliki banyak acara, banyak kegiatan, tapi biarlah Engkau yang membina, Engkau yang memproses setiap para pengurus yang terlibat, sehingga apapun yang boleh mereka lakukan, segala macam kegiatan apapun, kami rindu itu semua juga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jika Engkau mengizinkan Tuhan, kami boleh bertemu satu sama lain Tuhan, kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Tapi kami percaya jika Engkau mengizinkan kami boleh sama-sama bersekutu, sama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan, saling support satu sama lain Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya untuk waktu-waktu ini kami boleh dipakai seluruh anak-anak Tuhan di Kementerian Perindustrian untuk bekerja di kementerian ini Tuhan, biar kami mengerti apa yang menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan di Kementerian Perindustrian, dan Engkau berkati keluarga, pekerjaan, pelayanan mereka untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setia-Mu yang tidak putus-putus bagi kami. Kami yang hidup di dalam-Mu, berikan hati kami boleh setia kepadamu. Hati kami boleh taat. Berikan kami supaya tidak mengikuti hal yang salah. Apa yang Tuhan mau kami lakukan, taruh dalam hati kami. Taruh dalam pikiran kami. Dan apa yang tidak Tuhan mau kami lakukan, Tuhan sendiri mau memberikan sesuatu untuk kami mengerti, untuk kami menolak apa yang Tuhan tidak mau. Terima kasih Tuhan atas firman kebenaran-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami, Tuhan kami luar biasa. Kalau apapun yang kami hadapi sekarang, permasalahan-permasalahan kecil yang ada, mungkin kecil di hadapan Tuhan, bagi kami besar. Tetapi kami hanya percaya satu, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang punya kuasa melebihi dari semua permasalahan yang ada. Karena Tuhan juga yang akan menyelesaikan dan menolong hidup kami. Kami baru ingat bahwa 40 tahun mungkin mereka tidak ganti pakaian atau apa, hamba tidak tahu. Tetapi dalam 40 tahun mereka perjalanan dari bayi sampai lahir sampai jadi tua itu oleh karena Tuhan memimpin, sehingga dalam perjalanan mereka juga aman. Makan minum Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami supaya tetaplah hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik. Dia mau mengasihi kita, Dia mau menyelamatkan kita, bahkan Dia sudah ke sorga untuk menyediakan tempat. Dan kalau itu Dia akan datang untuk menjemput kami. Tuhan, kami yang ada ini, Engkau jamah supaya hati dan pikiran kami tetap taat, mengasihi dan melayani-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Tuhan saja yang dapat menaruh kami setia dan taat kepadamu. Ampuni jika kadang kami masih bolak-balik Tuhan, ampuni. Tuhan sendiri berikan dan kemampuan, karena kami orang lemah dan tegar tengkuk. Tuhan merubah kami menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kami berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami pribadi, kehidupan anak-anak kami, keluarga kami, berkati kami semua. Berkati Kementerian Perindustrian, berkati semua anak-anak Binrokris, kami semua milik-Mu, berkati. Sehingga kami lihat ada sesuatu yang beda, bahwa kalau kami dekat kepadamu, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun permasalahan hidup, kuatkan kami sehingga semua teratasi, dan berkat yang melimpah yang Engkau janjikan boleh turun bagi keluarga kami semua. Terima kasih, terutama kami dan anak-anak, suami dan istri, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Terima kasih, hamba mau datang doakan buat pergumulan hidup teman-teman di Binroklis. Banyak mungkin yang susah kami tidak tahu Tuhan. Karena kami manusia-manusia yang diberkati oleh Tuhan sehingga kami akan tetap senang karena hamba percaya Tuhan sumber berkat. Kami tidak akan meminta, anak-anak tidak akan meminta-minta. Karena Tuhan kami kaya, tidak pernah mempermalukan kami. Berkati kami, berkat melimpah-limpah. Hamba doakan teman-teman yang mungkin kesulitan keuangan, Tuhan Engkau siapkan berkat bagi mereka, jamah hati mereka untuk mereka mengasihimu, maka mereka akan dapat berkat yang luar biasa. Hamba datang dan hamba serahkan juga. Mungkin ada yang sakit Tuhan, hamba tidak tahu. Tetapi yang ada mungkin adik kami Ria Tuhan, hamba Engkau jamah dan tolong dia. Karena dia sudah pulih, Tuhan sediakan, Tuhan sendiri yang membuat dia menjadi 100% pulih. Dan ingatkan dia harus berdoa dan berdoa karena kekuatan itu hanya ada pada Tuhan. Terima kasih. Hamba juga datang dan doakan buat mungkin yang sakit, Tuhan jamah siapapun yang hamba tidak sebut. Baik yang teman-teman Binroklis ini, Engkau jamah mereka. Mereka kelihatan kuat tetapi mereka sebenarnya tidak kuat. Tuhan berikan kekuatan dan berikan pertolongan bagi mereka yang berseru dan memanggil nama. Hamba juga doakan buat teman-teman dengan permasalahan yang berat, entah apapun, mungkin ada yang mau perkawinan atau apa, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Siapkan yang mereka butuhkan. Yang berduka Tuhan sendiri hadir bersama mereka. Tuhan sediakan penghiburan bagi mereka. Ada damai sukacita surgawi Engkau berikan. Hamba juga datang dan doakan. Mungkin ada yang sakit lama Tuhan. Dengan biaya-biaya yang besar Tuhan mudahkan. Sehingga apapun mereka butuhkan Tuhan siapkan. Berdoakan buat anak-anak kami yang sekolah, Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Anak-anak ini boleh baik, boleh berhasil, nama Tuhan dipuji dan diperlihatkan. Karena upah mengikut Tuhan sangat besar. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Hamba datang dan hamba doakan buat Mbak Sirma dan keluarga, Engkau berkati dia. Engkau menuntun langkah-langkah hidup dia di dalam nama Tuhan Yesus. Suami dan anak Engkau berkati. Banyak yang dia lakukan. Tuhan berkati dia. Hamba doakan Bu Seli, Engkau jamah dan kuasai dia. Apapun dia lakukan, dia melayani. Berkati dan tolong dia. Terima kasih Tuhan, anak Engkau menyertai dan memberkati. Hamba juga doakan hamba pribadi. Hamba Tuhan menyertai dan berkati. Dan hamba mau mengucap syukur. Karena kami melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bukan kami mampu, tetapi Tuhan membuka berkat. Maka tidak ada yang dapat menahan. Engkau bisa kirim dengan caramu. Engkau bisa melakukan dengan caramu berkat yang luar biasa. Dan hamba mengucap syukur atas semua. Berkati anak-anak dalam pendidikan, berkati suami. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati. Hamba doakan juga buat Tiur, Tuhan jamah, pulihkan dia, anak dia, suami dia dalam nama Yesus. Apapun pergumulan dia, Tuhan jamah. Hamba doakan Jelita, Tuhan jamah menyertai. Mereka suka ikut ibadah pagi. Hamba hanya mendoakan biarlah Tuhan yang menjamah dan memanggil mereka. Karena alangkah indah kami hidup bersama, rukun dan damai dalam nama Yesus, berkati mereka. Hamba juga doakan Alek Tuhan, istri dan anak, istri yang baru operasi. Tuhan jamah, kuasai, menyertai dan memberkati mereka semua. Hamba juga doakan buat Mei Tuhan, jamah, teman ada ini Tuhan sediakan teman hidup bagi dia. Buka jalan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati dan menolong. Berikan yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu, kami sabar, kami setia. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terima kasih. Siapa lagi ya? Hamba doakan Mbak Ivon. Tuhan jamah menyertai dan menolong dia. Hamba doakan juga.
Free day, Tuhan jamah free day. Apapun persoalan hidup dia dalam rumah tangga dia, dalam keluarga dia, Tuhan jamah menyertai memberkati. Orang tuanya yang sering dia antar untuk terapi, Tuhan jamah sembuhkan sehingga ringankan beban dia. Terima kasih Tuhan. Masih ada lagi yang mungkin Pak Edi, Tuhan berkati. Teman-teman lain juga Tuhan, keluarga Bona Tuhan berkati. Hamba juga doakan keluarga Kris juga Tuhan berkati. Hamba doakan buat kami semua. Hamba doakan buat pejabat-pejabat ini, jamah hati mereka, hati yang taat dan setia. Jamah teman-teman kami Binro Kris, taruh hati-hati Tuhan Yesus. Sehingga mereka semua diselamatkan. Jangan mereka aneh-aneh, tetapi Tuhan jamah supaya mereka boleh menjadi terang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kegiatan Binro Kris. Kami doakan buat Kementerian Perindustrian dengan semua yang ada. Terima kasih tadi sudah didoakan semuanya, kami naikkan ucapan syukur. Ini keluarga kami, kuduskan dan berkati kami. Dalam kondisi yang tidak menentu ini, Tuhan ambil alih semua. Terima kasih atas semua yang sudah Tuhan lakukan. Kami mengucap syukur hari ini kami ada, bahkan kami ada di hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik, kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan bangsa dan negara ini, Tuhan ambil alih. Hamba doakan semua Tuhan ambil alih. Terima kasih. Kami mengucap syukur kasih setia Tuhan, tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Kita doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Shirley, Bu Erika. Bu Shirley, kita boleh nyalakan kamera. Wah, lagi di bus. Selamat di perjalanan. Halo, itu di samping Bu Shirley ada Ade. Kita foto ya, Bu Shirley, Bu Erika. Ya. Mau nyalain kamera atau enggak Bu Erika? Oh, enggak aku mandi. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Erika, Bu Shirley, selamat-selamat di perjalanan ya Bu ya. Halo, Shalom Bu Erika. Bu Shirley, Mbak Irma, shalom. Ya, shalom, Tuhan Yesus berkati.